Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Nuraini dari kelas 12C. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek individu mata pelajaran PKWU dalam bentuk video profil usaha. Tentunya di zaman sekarang, hampir semua orang butuh hiburan, terutama saat waktu luang atau ketika mereka merasa bosan. Nah, dari kebiasaan sederhana itulah, banyak peluang usaha bisa muncul dan berkembang menjadi bisnis yang besar. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas salah satu usaha di bidang hiburan digital, yaitu Netflix, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan tontonan film dan serial secara online. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai dengan pembahasan pertama, yaitu identitas usaha. Nama usahanya adalah Netflix. Nah, Netflix ini bergerak di bidang layanan hiburan digital, yaitu streaming film dan serial secara online. Dan perusahaan ini tuh berlokasi di Los Gatos, California, Amerika Serikat, dan didirikan pada tahun 1997. Dari usaha yang awalnya sederhana, Netflix berkembang menjadi perusahaan hiburan digital yang kini dikenal di seluruh dunia. Nah, setelah kita tahu nih identitas usahanya, sekarang kita lanjut bahas ke profil pendirinya, yaitu orang-orang di balik berdirian Netflix ini. Jadi yang pertama kali mendirikan Netflix ini Wilmot Reed Hastings Jr. atau yang lebih dikenal itu dengan nama Reed Hastings. Ia lahir di Amerika Serikat pada 8 Oktober 1960. Nah, Reed Hastings ini menempuh pendidikan sarjana di bidang matematika di Bowdoin College, kemudian melanjutkan studi magister ilmu komputer di Stanford University. Nah, dari latar belakang pendidikannya ini sangat berpengaruh dalam pengembangan Netflix sebagai perusahaan berbasis teknologi digital. Terus selain Reed Hastings, Netflix juga didirikan oleh March Bernice Randolph atau yang biasa tuh dikenal dengan nama March Randolph. Nah, March Randolph ini lahir di New York City, Amerika Serikat pada 29 April 1958. Nah, ia juga menempuh pendidikan sarjana di bidang geologi di Hamilton College. Walaupun latar belakang pendidikannya berbeda dengan Reed Hastings, March Randolph ini memiliki pengalaman di bidang pemasaran dan bisnis yang berperan penting dalam merancang konsep awal Netflix sebagai usaha penyewaan film. Dan kombinasi antara kemampuan teknologi dari Reed Hastings dan pengalaman bisnis dari March Randolph ini membuat ide Netflix dapat berkembang menjadi sebuah usaha yang besar dan dikenal hingga saat ini. Nah, selanjutnya itu di sini ada latar belakang berdirinya Netflix. Jadi Netflix itu berdiri karena pengalaman salah satu pendirinya itu si Reed Hastings yang terkena denda saat mengembalikan DVD film di toko rental. Denda yang harus dibayar si Reed Hastings ini tuh sekitar $40 Amerika Serikat. Denda ini tuh muncul karena keterlambatan pengembalian film. Meskipun hanya terlambat dalam waktu yang singkat, tapi buat si Reed Hastings itu merasa tidak nyaman dan dirugikan sebagai pelanggan. Nah, dari kejadian itu tuh para pendiri Netflix ini tuh mulai berpikir bahwa sistem penyewaan film yang ada saat itu tuh masih memiliki banyak kekurangan. Pelanggan harus datang langsung ke toko untuk menyewa film. Jika film yang diinginkannya sedang habis, maka pelanggan tuh harus pulang tanpa membawa apa-apa. Terus selain itu, pelanggan juga harus berhati-hati agar tidak terlambat dalam mengembalikan filmnya. Karena kalau terlambat tuh akan dikenakan denda. Dan hal-hal tersebut tuh membuat proses menyewa film masih menjadi kurang praktis dan menyulitkan pelanggan. Nah, melihat masalah tersebut tuh para pendiri Netflix ini tuh mulai mendapatkan sebuah ide untuk membuat layanan penyewaan film yang lebih mudah dan lebih nyaman. Mereka tuh berpikir bagaimana jika orang bisa menyewa film tanpa harus datang ke toko. Nah, dari ide itu mereka membuat sistem penyewaan DVD melalui internet. Jadi pelanggan tuh cukup memilih film lewat website, lalu DVD-nya ini akan dikirim langsung ke rumah menggunakan jasa pengiriman. Selain itu, Netflix juga menghapus sistem denda keterlambatan. Artinya, pelanggan tidak perlu takut lagi jika terlambat mengembalikan DVD. Dengan cara ini, pelanggan bisa menonton film dengan lebih tenang dan tidak merasa terbebani oleh aturan denda. Nah, inovasi ini membuat Netflix berbeda dari toko rental film lainnya. Hingga seiring waktunya berjalan, teknologi internet semakin berkembang, kecepatan internet tuh menjadi lebih baik dan masyarakat mulai terbiasa menggunakan perangkat digital. Kemudian
melihat peluang karena melihat peluang baru itu, Netflix ini menayangkan film secara langsung melalui internet tanpa perlu menggunakan DVD lagi. Jadi dari sinilah Netflix mulai beralih dari usaha penyewa DVD menjadi layanan streaming film dan serial secara online. Nah, dengan sistem streaming ini, pelanggan bisa menonton film kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan internet. Nah, cara ini tuh jauh lebih praktis dibandingkan harus menunggu DVD dikirim ke rumah. Perubahan ini tuh membuat Netflix semakin dikenal dan digunakan oleh banyak orang di berbagai negara. Nah, dari latar belakang cerita tadi tuh dapat disimpulkan kalau Netflix ini tuh berdiri karena adanya masalah dalam sistem penyewaan film yang lama, yaitu denda, keterlambatan, dan cara penyewaan yang kurang praktis. Dan masalah tersebut kemudian diubah menjadi peluang usaha melalui ide yang kreatif dan inovatif. Sehingga dari usaha kecil penyewa DVD, Netflix ini berkembang menjadi perusahaan hiburan digital yang besar seperti yang kita kenal sekarang. Nah, selanjutnya itu di sini ada produk dan jasa yang ditawarkan oleh Netflix. Nah, produk apa saja sih? Jadi produk dan jasa yang ditawarkan oleh Netflix ini ada layanan streaming film, serial, dan dokumenter yang dapat diakses secara online melalui internet. Yang artinya pengguna ini bisa menonton berbagai tontonan tuh kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan jaringan internet. Terus di dalam Netflix juga tersedia banyak pilihan tontonan dari berbagai genre, seperti film aksi, komedi, drama, horor, animasi, hingga dokumenter. Selain itu, Netflix juga menyediakan serial atau acara berseri yang bisa ditonton per episode maupun sekaligus dalam satu waktu. Nah, hal ini tuh memberi kebebasan kepada penggunanya untuk mengatur sendiri waktu menontonnya sesuai kebutuhan dan keinginannya. Nah, selain menayangkan film dan serial dari berbagai negara, Netflix juga memproduksi konten sendiri yang dikenal dengan nama Netflix Originals. Nah, konten ini tuh dibuat khusus oleh Netflix dan tidak bisa ditonton di platform lain. Contoh dari Netflix Original ini adalah film dan serial yang diproduksi secara eksklusif agar pelanggan tuh memiliki alasan khusus untuk berlangganan di Netflix. Nah, untuk menggunakan layanan Netflix, pelanggan tuh harus melakukan sistem berlangganan bulanan, yang artinya pelanggan tuh si pelanggan itu membayar biaya tertentu setiap bulan untuk bisa menikmati semua konten yang tersedia. Nah, sistem ini tuh berbeda dengan menyewa film satu persatu, karena dengan langganan, pengguna dapat menonton sebanyak yang mereka mau. Nah, layanan Netflix juga dapat diakses melalui berbagai perangkat, seperti televisi, laptop, tablet, dan smartphone. Dengan begitu, pengguna bisa menonton di rumah melalui TV atau saat berpergian menggunakan ponsel. Nah, pada awal berdirinya kan Netflix ini sebenarnya belum langsung menjadi layanan streaming seperti sekarang ya. Awalnya kan Netflix tuh hanya menyediakan jasa penyewaan DVD melalui internet. Nah, pelanggan ini memesan DVD secara online, lalu DVD-nya ini dikirim ke rumah melalui jasa pengiriman. Namun, seiring berkembangnya teknologi internet, Netflix ini mengubah fokus usahanya menjadi layanan streaming digital seperti yang dikenal saat ini. Nah, dengan perubahan tersebut, Netflix ini berhasil menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dari penyewa DVD, Netflix berkembang menjadi penyedia hiburan digital yang dapat dinikmati secara praktis dan modern. Untuk selanjutnya ini ada target pasar Netflix. Nah, Netflix ini tuh menargetkan para remaja hingga orang dewasa yang menyukai film, serial, dan dokumenter. Nah, selain itu, Netflix juga menargetkan pengguna internet dan perangkat digital seperti smartphone, televisi, dan laptop. Karena layanannya ini tuh tersedia di banyak negara. Netflix juga memiliki target pasar global. Untuk memenuhi kebutuhan penonton yang beragam, Netflix ini menyediakan berbagai genre tontonan sesuai dengan minat masing-masing penggunanya. Nah, selanjutnya itu di sini ada strategi pemasaran Netflix. Nah, Netflix ini melakukan strategi pemasaran dengan sistem berlangganan bulanan sehingga pengguna tuh dapat menonton banyak film dengan satu kali pembayaran. Netflix juga menggunakan teknologi untuk memberikan rekomendasi tontonan sesuai dengan minat pengguna.
Selain itu, Netflix juga memproduksi konten eksklusif yang hanya bisa ditonton di Netflix agar menarik pelanggan baru. Nah, promosi ini dilakukan melalui media digital dan media sosial, serta melalui kerjasama dengan penyedia layanan internet dan perangkat elektronik. Nah, selanjutnya ini di sini tuh ada beberapa faktor keberhasilan Netflix. Ya, antara lain itu karena mampu berinovasi dari usaha penyewa DVD menjadi layanan streaming film secara online. Nah, Netflix juga berani berinvestasi pada konten original agar memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan platform lain. Selain itu, Netflix juga memanfaatkan teknologi dan data pengguna untuk memberikan rekomendasi tontonan yang sesuai minat penonton. Layanan Netflix juga mudah diakses kapan saja dan di mana saja, serta menjangkau pasar internasional sehingga jumlah penggunanya terus meningkat. Dari pembahasan yang tadi udah kita bahas tuh ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil loh, yaitu bahwa masalah sehari-hari ini bisa menjadi peluang usaha seperti pengalaman pendirinya yang terkena denda keterlambatan DVD. Selain itu, inovasi itu juga sangat penting agar usaha tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Seorang wirausaha juga harus berani mengambil risiko dan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. Kegagalan yang dialami bukanlah akhir, tapi dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki dan mengembangkan usaha di masa depan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.